Bismillahirrahmanirrahim. Akan memberikan nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat ini memberikan manfaat bagi diri saya dan siapa saja yang mendengar. Ya. Kekuasaan yang dibangun oleh manusia dimanapun dia berada, apabila melakukan 4 hal. Yang pertama, pendoliman terhadap rakyat, di mana karena kekuasaannya rakyat tidak bisa mendapatkan bagian yang layak, baik itu pangan, sandang, papan, jaminan pendidikan maupun jaminan kesehatan. Ya. Yang kedua, apabila kekuasaan tersebut para aparaturnya, para pegawainya memupuk kekayaan untuk kepentingan pribadi dan membiarkan rakyat berada dalam kemiskinan. Dan yang ketiga, apabila program dan kebijakannya menghasilkan fitnah, yang dimaksud fitnah menurut ulama adalah kesirikan di mana-mana, kekafiran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, kemunafikan ada di mana-mana, dan bid'ah tersebar di mana-mana. Dan yang keempat, apabila kekuasaan yang dibangun menjauhkan kekuasaan tersebut dan rakyatnya dari Allah, dari Rasul, maupun dari Al-Quran serta hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama sepakat bahwa kekuasaan tersebut namanya adalah ahlul batil, kebatilan. Diddul Islam wal muslimin, bermusuhan dengan Islam dan kaum muslimin, dan melawan Allah dan Rasulnya. Maka apabila kekuasaan sudah seperti itu menjadi ahlul batil, maka saya nasihatkan kepada kekuasaan tersebut dan siapapun yang membangunnya, tinggalkan pekerjaan tersebut. Ingat, kalian sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, pencipta kalian, yang memegang hati dan nyawa kalian. Yang kedua, tinggalkan kekuasaan tersebut, karena Anda akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan akan memberikan dampak negatif di hadapan pengadilan Allah. Dan yang terakhir saya ingatkan, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Dunia hanya sementara. Kemudian saya nasihatkan kepada kaum muslimin, siapapun dia, jangan mendukung kekuasaan tersebut, jangan berada di belakangnya, dan jangan taat. Kenapa? Karena apabila itu dilakukan, dia akan berada dalam keadaan yang paling menyusahkan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Basyiril munafiqin bi anna lahum adaban aliman alladina yattaqidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mestinya mukmin oleh Allah dijadikan munafik, yang mestinya berada di puncak derajat yang paling tinggi, menjadi berada di pada derajat yang paling rendah. Yang mestinya disediakan oleh Allah jannah, puncak kenikmatan, digantikan oleh Allah dengan neraka, puncak kesengsaraan. Apa sebabnya? Karena dia melakukan satu hal, yaitu berada pada posisi yang salah, berada pada mauqif yang salah. Dia berada di belakang orang kafir, di belakang kekuasaan yang dibangun oleh orang kafir, di belakang kekuasaan yang menjalankan program orang kafir, dan di belakang kekuasaan yang mengkafiri nikmat-nikmat Allah, yaitu kekuasaan yang melakukan pendoliman, kekuasaan yang aparaturnya membangun kekayaan untuk kepentingan pribadi, yaitu kekuasaan yang melakukan program-program yang melahirkan fitnah, dan yang terakhir menjauhkan dari Allah, menjauhkan diri dari Allah, Rasul, dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, walaupun sholat, puasa, zakat, haji, tapi kalau posisi kita salah, bisa menjadi munafik. Oleh karena itu, muslim yang cerdas, dia harus tahu kemana dia harus ikut, dan tidak ada yang harus dia ikuti yang paling tepat kecuali membawa kepada mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, siapapun yang ingin membangun kekuasaan,
Diinginkan kekuasaan itu menjadi kekuatan yang akan melakukan perubahan menuju kepada kebaikan. Saya nasihatkan, kalian tidak akan pernah bisa membawa kepada kebaikan kecuali kalian menjadi ahlul haq. Apa ciri ahlul haq? Cirinya dua. Kekuasaan tersebut dibangun di atas dua pilar. Pilar yang pertama, itaatullah wa itaatur rasul. Kekuasaan yang dibangun dalam rangka untuk mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Harga mati, tidak boleh ditawar. Dan kekuasaan yang dibangun, segala program dan kebijakannya dibangun di atas pilar, yaitu iqamatuddin, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini nasihat ini memberikan manfaat buat saya, buat kaum muslimin. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, saksikanlah, sudah kami sampaikan. Ya Allah, saksikanlah, sudah kami sampaikan. Kami siap menghadapi resiko apapun, dan tidak ada resiko yang paling baik kecuali kematian yang Engkau ridho, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.